Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Amelia Dwi Septianirum dengan NIM 221500501 berasal dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang IC yang telah aku buat atau aku susun atau aku tulis seperti itu dengan judul respon cepat dalam penggunaan bahasa yang kurang tepat. Kita langsung saja masuk ke isi dari esai aku yang berjudul respon cepat dalam penggunaan bahasa yang kurang tepat. Nah, pastinya seorang individu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses tersebut itu meliputi belajar untuk merangkak, belajar tengkurap, bahkan belajar berjalan, khususnya dalam belajar berbicara. Nah, manusia di saat kecil atau anak kecil itu mudah untuk menangkap perbuatan ataupun perkataan yang dibicarakan oleh lingkungan di sekitarnya atau orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama orang tua. Perkataan yang mereka tangkap itu, mereka belum paham apa itu makna ataupun arti dari perkataan tersebut yang ia mulai ucapkan. Nah, seiring berjalannya waktu atau seiring berjalannya usia mereka akan lambat laun akan memahami atau mengerti perkataan yang mereka katakan. Seperti itu. Pada zaman sekarang atau zaman modern seperti sekarang ini, manusia itu telah mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam perkembangan mulai dari penampilan, gaya hidup, bahkan gaya mereka berbicara. Berbicara itu meliputi bahasa, yaitu bahasa yang mereka gunakan itu menggunakan bahasa gaul. Nah, apa itu bahasa gaul? Yaitu bahasa yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin mereka belum tahu apa itu makna dan arti dari perkataan dari bahasa gaul tersebut. Bahasa gaul ini bisa didapatkan dari bahasa yang ia jumpai atau yang ia dengar atau yang ia baca dari sosial media, terutama pada Facebook, terus WA, Instagram, bahkan di TikTok, aplikasi TikTok. Nah, banyak di dalam sosial media itu menggunakan bahasa-bahasa gaul. Bahasa gaul itu berdampak negatif untuk bahasa Indonesia atau kaidah kebahasaan Indonesia yang kita gunakan sehari-hari seperti sekarang ini. Jadi, penggunaan bahasa gaul itu dapat merubah kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan atau bahkan merubah pola pikir ataupun bisa jadi pola hidup dari lingkungan bermasyarakat. Contoh dari bahasa gaul itu sendiri itu meliputi gue, lo atau kamu maknanya, terus wir atau warga Indonesia Raya seperti itu, terus bisa juga spill dong kayak gitu. Jadi spill dong itu tolong dilihatkan teman-teman seperti itu namanya bahasa gaul yang kita dapat mengerti. Bahkan ada seseorang yang tidak tahu bahasa atau tidak tahu makna dari bahasa gaul itu, tapi dia melakukan atau mengatakan kata-kata tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga orang yang mereka ajak ngomong atau orang yang mereka ajak bicara itu tidak mengerti makna atau arti yang sedang dibicarakan oleh dia, seperti itu. Pengertian bahasa itu sendiri merupakan alat komunikasi. Jika seseorang yang kita ajak ngomong atau ajak bicara tidak memahami perkataan atau bahasa yang kita ucapkan, terus apa itu termasuk dalam komunikasi? Tentunya tidak. Jadi komunikasi itu kedua belah pihak itu saling memahami apa yang sedang dibicarakan. Seperti itu, teman-teman. Seiring perkembangan zaman yang kita alami saat ini, kebanyakan anak remaja itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak tepat atau tidak tahu makna dan artinya itu apa. Nah, mereka itu telah menggunakan bahasa gaul. Karena jika menggunakan bahasa gaul itu mereka, anak-anak remaja itu merasa keren dan oh, ini loh aku tuh pakai bahasa gaul, bahasa yang bener-bener apa ya, seperti bahasa yang anak keren gitu. Jadi mereka tuh merasa bangga terhadap dirinya, oh aku bisa loh pakai bahasa gaul gitu.
Dan mereka merasa kalau bahasa Indonesia itu bahasa yang terlalu kuno untuk digunakan dalam berbahasa sehari-hari, sehingga dia memilih bahasa gaul itu bahasa yang enak untuk diucapkan dan juga lebih singkat, lebih mudah seperti itu, daripada dia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebagai seorang guru atau mahasiswa, sebaiknya kita terus mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia kepada orang-orang atau anak-anak di sekitar kita saja dulu, hal-hal kecil, terutama dalam berucap, berbicara kepada kita, berbicara kepada orang lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bahasa gaul itu lambat laun akan mulai tersisihkan oleh bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan isi yang telah saya buat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada perkataan ataupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan, yang mungkin terdengar atau terlihat, saya akan meminta maaf kepada kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.